Tes. Oh, bro. Tes satu. Tes. Insyaallah. Kita mau ngapain? Mau ngapain? Mau belajar. Oke, kalau gitu kita mulai ya. Sudah siap dimulai? Baik, kita mulai dengan Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi-lagi Pak Camat makan ketoprak. Kurang semangat, kurang kompak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah yang telah memberikan nikmat-nikmatnya kepada kita sehingga pada sore hari ini kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat. Adik-adik, tidak lupa kita bersolawat kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah, zaman kebodohan, hingga zaman menuju tempat yang penuh dengan hidayah. Baik adik-adik, alhamdulillah. Yuk, sebelum kita mulai belajar kita, alangkah baiknya kita berdoa. Semoga Allah mudahkan kita dalam belajar hari ini. Yuk, doa sebelum belajar. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku pemahaman. Amin. Baik, masih seputar sirah nabawi. Sirah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemarin kita sudah membahas tentang betapa beratnya ujian Rasulullah, betapa beratnya ujian para sahabat. Nah, sekarang Kak Agung ingin bahas tentang apa? Tadi ada yang datang, kucuk. Tiba-tiba nanya, Kak, temanya apa ya? Ada yang tahu nggak tema hari ini apa? Yang tahu langsung dapat hadiah. Apa? Mukjizat Nabi, hampir betul, tapi oke. Ini buat kamu. Masya Allah. Kan kamu yang tadi nanya. Kamu tahu dari mana? Ada lagi yang tahu mukjizat apa? Masya Allah. Barakallahu fiik. Oke, kalau gitu, karena ini sudah mendekati benar. Wah, hadiahnya ini. Yang buat perempuan ada, ikhwan ada ya. Alhamdulillah. Ini solihah buat kamu ya. Tema kita hari ini adalah mukjizat akhlak Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tahunya selama ini mendengar mukjizat itu sesuatu yang keren, Kak. Ngebelah lautan. Betul? Orang mati disabet cus hidup lagi. Betul? Kemudian orang buta bisa melihat. Betul? Terus mukjizat akhlak maksudnya apa ini adik-adik? Masya Allah. Ibnu Hazm pernah berkata, yaitu beliau adalah seorang ulama. Beliau mengatakan orang yang membaca tentang sirah Nabi,
Orang yang membaca perjalanan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka orang tersebut akan meyakini bahwasanya dia adalah seorang Rasul. Dia adalah seorang Nabi beneran. Loh, kok bisa? Ya bisa. Karena apa adik-adik? Lihat berbagai macam segala sesuatu yang Nabi Muhammad tampilkan. Awalnya kita mungkin nggak percaya. Kok ada ya orang sebaik ini? Kok ada sih? Padahal di zaman sekarang mungkin udah hampir nggak ada adik-adik. Maka dari itu pernah suatu ketika Ibunda Aisyah. Ibunda Aisyah ini siapa? Siapanya Nabi? Istrinya Nabi Muhammad. Ibunda Aisyah pernah ditanya, wahai Ibunda Aisyah, akhlaknya Nabi itu kayak gimana sih? Maka kata Ibunda Aisyah apa? Akhlaknya adalah Al-Quran. Akhlaknya Nabi Muhammad adalah Al-Quran. Apa maksudnya kok akhlaknya Al-Quran? Al-Quran ini Al-Quran buat dibaca, gitu ya. Tapi ternyata yang dimaksud dengan akhlaknya Al-Quran adalah apa yang diperintahkan di dalam Al-Quran, maka Nabi melakukan. Apa yang dilarang oleh Al-Quran, maka Nabi meninggalkan. Makanya Masya Allah setiap kita baca Al-Quran, jangan cuma dibaca adik-adik, tapi juga dibaca terjemahnya, kemudian kita amalkan, kita praktekkan. Karena sesungguhnya itulah akhlaknya. Akhlaknya siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, sebelum Kagum mulai, Kagum mau cek sound dulu. Kalau Kagum bilang anak soleh, berarti yang laki-laki bilang siap. Oke? Coba anak soleh 60. Coba kalau kamu bilang anak solihah, berarti yang perempuan bilang siap. Oke? Anak solihah 61. Anak soleh 70. Anak solihah 71. Anak soleh 80. Anak solihah. Ini belum pada makan apa? Kagum mau nilai juga bingung. Berapa nilainya? Masih 71. Anak soleh 90. Anak solihah 81. Mau dapat 100? Oke, kita gabungkan suara kita. Anak solihah bersiap, hap hap, hip hip, hup hup. Lo. Ada yang hafal, ada yang tidak hafal. Masih ingat kalau Kagum bilang bersiap? Kalau Kagum bilang bersiap, hap hap, hip hip, hup hup, hep hep, hop hop. Hap hip hup hep hop. Bisa? Yuk coba kita ulangi. Bersiap, hap hap, hip hip, hup hup, hep hep, hop hop. Hap hip hup hep hop. Hop 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 hop. Baik adik-adik, yuk kita akan membacakan satu persatu akhlaknya Nabi. Yang mana akhlaknya Nabi ini disebut dengan mukjizat. Yang mana saking mustahilnya adik-adik. Yang mana membuat kagum sendiri ketika membacanya. Ada ya orang kayak begini. Ini siapa? Apakah Nabi Muhammad itu manusia? Nabi Muhammad manusia bukan? Nabi Muhammad manusia bukan? Manusia. Tetapi Masya Allah, tidak ada manusia yang akhlaknya lebih mulia daripada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, yang pertama nih adik-adik, kita akan berkenalan tentang akhlak Nabi, yaitu ketika beliau sedang makan. Akhlak Nabi Muhammad ketika apa? Ketika sedang makan. Abu Hurairah ketika ditanya, wahai Abu Hurairah, bagaimanakah akhlak Nabi ketika makan? Maka Abu Hurairah menjawab, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kalau suka dengan makanan, maka beliau makan. Tapi kalau beliau nggak suka, beliau diam.
Beliau nggak ngomong sepatah kata pun. Beliau nggak ngambil makanannya. Beliau nggak jelek-jelekin. Kalau kita gimana? Jangankan kita beli. Kadang kita dikasih gratis nih. Dek, ini ada makanan buat kamu. Wah. Pas dibuka. Ya, jengkol. Gitu kita. Udah dikasih gratis harusnya alhamdulillah. Malah jengkol. Ya, jengkol. Bau udah kamar mandi. Ibu-ibu bapak-bapak mungkin suka kayak gitu. Suka jengkolnya, nggak suka baunya ya. Kita yang gratis aja suka mengeluh, tapi lihat Nabi Muhammad. Nabi Muhammad nggak pernah berkomentar sepatah kata pun. Ya, bahkan pernah waktu itu Nabi Muhammad ya, setelah selesai berperang, Nabi Muhammad bersama Khalid bin Walid lagi makan-makan. Lagi makan-makan tiba-tiba disuguhin makanan namanya adalah dob. Kalian tahu dob? Ini nama makanan ayam, bukan. Nama apa? Biawak. Biawak padang burung pasir. Gurun pasir ya. Jadi biawak ini adalah biawak gurun pasir adik-adik. Biawak ini boleh dimakan. Beda sama komodo. Beda sama biawak beneran, beda sama toke ya. Jadi biawak ini boleh dimakan. Waktu itu dikasihlah Nabi Muhammad biawak. Khalid bin Walid makan luar biasa. Tapi ngelihat Nabi Muhammad loh. Kok Nabi nggak makan? Kok Nabi diem aja? Sehingga bingung nih. Takutnya Khalid bin Walid ngiranya ini biawak jangan-jangan haram. Takutnya ini dob ini haram. Akhirnya Khalid bin Walid bertanya, ya Rasulullah, kenapa engkau kok nggak makan? Apakah ini haram? Oh, haram tidak? Tidak. Kata Nabi Muhammad apa? Tidak, ini tidak haram. Aku tidak memakannya karena ini bukanlah makanan yang kaumku biasa makan. Nabi Muhammad nggak suka. Jadi kalau nggak suka diam. Kita nih kadang nih adik-adik ya, lagi dimasakin sama Umi, panas-panasan. Umi kadang sambil gendong dede bayi, kaki kanannya sambil nyapu, kaki kirinya sambil ngepel, gitu ya. Itu ibu-ibu the power of emak-emak gitu ya. Tangan kanannya sambil masak, panas, keringetan, bercucuran, Itulah resep kenapa masakan ibu kita enak ya. Air keringatnya jatuh. Udah selesai. Dek, ini sayur bayam. Dek, ini sayur sop. Wah, sayur mulu. Kentucky dong. Fried chicken. Kakak bento. Jengkol. Ada nggak yang pernah minta jengkol? Pete gitu ya. Maka yang harus kita ikuti adalah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana beliau ketika dihadapkan dengan makanan yang beliau tidak suka? Beliau diam. Dek, kok kamu diem? Kenapa kamu diem? Atau mungkin Nabi Muhammad juga pernah tuh. Nabi Muhammad membolehkan kita apa? Kita memuji masakan yang sebenarnya kurang enak, tapi biar orang itu bahagia gitu ya. Kalau kalian dimasakin, Dek, ini ada masakan buat kamu. Ini sayur udah mateng. Pas kalian makan, kok pahit gitu ya. Jangan kalian ucapin. Itu di depan Umi. Ya, loh kok pahit ya? Kata Kak Agung, puji aja makanannya. Kita nggak boleh cela gitu ya. Habis itu bilang apa? Wah, Umi, makanannya enak banget. Wah, bener, ya udah habisin. Aduh, ada-ada aja deh. Orang dalam hatinya nggak enak, malah disuruh ngabisin ya. Maka kita harus memuji. Kalau itu yang bikin orang tua, puji. Ya, coba habis itu kalian bilang, Umi, cobain deh, enak banget, cobain. Pas Uminya makan, apa yang enak deh? Kamu bohong ya?
Ya. Jadi dalam adab makan kita tidak boleh mencela makanan. Oke, itu yang pertama. Akhlak Nabi ketika makan apa? Tidak mencela makanan. Mau itu keasinan, mau itu kepahitan, mau itu enggak enak, mau itu apa. Tidak boleh kita mencela makanan. Kalau enggak suka diam. Jangan dicela. Baik. Kemudian apalagi adik-adik? Kemudian yang kedua. Lihat. Nabi Muhammad SAW akhlaknya adalah jujur ketika berbicara. Nabi Muhammad ketika diutus menjadi nabi, bukan dibenci gara-gara dia suka bohong. Bukan dibenci gara-gara dia suka berkata yang aneh-aneh, bukan. Karena apa? Karena dari kecil sampai besar Nabi Muhammad Allah jaga dari sifat bohong. Makanya orang-orang ketika bilang, ini enaknya kita bilang ke jamaah haji apa nih? Muhammad ini pendusta. Muhammad ini pembohong. Apa kata mereka? Bukan. Kita tahu Muhammad itu nggak pernah bohong. Maka kalau kita bilang Muhammad itu pembohong, berarti kita telah memfitnah. Kita telah mencap orang yang baik jadi buruk. Akhirnya mereka tidak menjadikan Nabi Muhammad sebagai pembohong. Nabi Muhammad itu bukan dibenci karena akhlaknya yang buruk, bukan dibenci karena dia suka pembohong, bukan. Tapi ia dibenci karena ia berusaha membawa agama yang benar, agama Islam. Nabi Muhammad dibenci gara-gara apa? Gara-gara nyuruh orang nyembah Allah. Itu yang bikin Nabi Muhammad dibenci. Bukan karena suka bohong, bukan karena suka jailin orang, bukan suka nimpukin orang pakai apa ya? Batu dan seterusnya, bukan. Ya, tapi karena mengajak orang-orang agar tidak menyembah patung dan menyembah Allah. Baik, itu yang keberapa adik-adik? Yang kedua, yaitu akhlaknya apa? Jujur. Nabi Muhammad tidak pernah bohong. Dari kapan gak pernah bohongnya? Dari kecil. Coba nih yang kecil-kecil. Siapa yang gak pernah berbohong? Coba ada nggak yang gak pernah berbohong? Gak pernah berbohong? Masya Allah, ada 2 orang kalau yang laki-laki ya. Coba yang perempuan ada nggak yang gak pernah berbohong? Ada 1, 2, oh ada 2 juga ya, Masya Allah. Ini gak pernah berbohong. Kalian kalau misalnya lagi disuruh beli ke warung nih, Dek, beliin wortel dong ke warung. Iya, paling biasanya harganya 2.000 gitu ya. Habis itu kalian dikasih uang 5.000. Nyampe rumah, Umi, wortelnya harganya naik jadi 3.000. Ya, inilah awal mula korupsi. Ada. Ya, harganya jadi 3.000, 1.000-nya buat jajan. Ini bohong tidak? Bohong. Ya. Umi, tadi Tupperware-nya ketinggalan di sekolah. Biar nggak diomelin Umi. Padahal hilang. Kalau hilang apa yang terjadi adik-adik? Kalau hilang, cari sampai ketemu. Gantiin Tupperware Umi gitu ya. Masya Allah. Maka kita tidak boleh berbohong sedikit pun. Ya, kecuali tadi tuh dalam rangka membahagiakan hati orang tua. Ya, nah itu dia. Baik, anak soleh. Sayap. Kok sayap? Anak soleh. Solihah. Anak solihah. Masya Allah. Oke. Selanjutnya, yang ketiga. Di antara akhlak Nabi adalah beliau pemberani. Ya. Apa beliau itu? Pemberani. Lihat adik-adik. Ini diceritakan langsung oleh Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib ini kecil-kecil pemberani. Ali bin Abi Thalib itu
kalau di kalangan para sahabat, ibaratnya beliau itu paling kecil. Orang-orang Arab itu adik-adik tingginya tinggi banget ya. Kak Agung juga pernah ngeliat tuh, pernah suatu ketika Kak Agung lagi ngikutin acara gitu ya. Ada orang Arab yang tinggi banget, ada orang Arab yang agak pendekan. Paling nanti kalau Kak Agung maju ke depan, Kak Agung kayaknya setara nih tingginya sama orang Arab itu tuh. Pas bener Kak Agung dipanggil, set. Tinggi-tinggi juga. Ternyata tingginya orang Arab aja melebihi tingginya orang Indonesia gitu ya. Masya Allah. Lihat Ali bin Abi Thalib itu kecil. Dan kurang tinggi, tapi orang Arab beliau ya. Tapi beliau ini adalah orang yang pemberani. Dan lihat apa yang beliau katakan. Melihat Nabi Muhammad SAW, kalau ada yang nanya, Muhammad itu kayak apa sih sifatnya? Maka beliau akan menjawab, beliau itu pemberani. Ketika seringkali kita berada di belakangnya beliau. Ketika kita merasa, wah ini gak sanggup nih. Maka kita itu ngumpet di belakangnya beliau. Jadi Nabi Muhammad di depan, kita ngumpet di belakangnya. Sehingga yang paling dekat sama musuh itu adalah Nabi Muhammad. Luar biasa. Kalau zaman sekarang gimana? Pemimpinnya cuma nyuruh-nyuruh doang. Ayo maju, maju, maju. Dianya diem aja. Hihi. Kalau meninggalkan kamu, saya emang enggak. Gitu ya. Kalau Nabi Muhammad enggak. Nabi Muhammad ketika menyuruh, serbu, serang, ikut gitu ya. Ikut berperang, ikut berdarah, ikut kena tombak. Pipinya, giginya hancur. Masya Allah. Ya, inilah sifat pemberani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita harus ikuti nih sifat pemberaninya. Gimana contohnya? Contohnya, mungkin adik-adik masih ada yang suka takut ke kamar mandi sendiri. Ada? Ada enggak? Ada enggak? Ya, kadang ada. Kalau dulu tuh ya, waktu kecil ada saudara Kagung. Pokoknya minimal ada tangan abinya di kamar mandi. Abi jangan pergi. Iya nih, Abi tongolin tangannya nih ya. Masa abinya nungguin di kamar mandi sambil begini, gitu kan? Ya Allah, ada di sini. Atau yang tidurnya masih belum sendiri, masih takut kalau sendiri, siapa ada? Ada nggak yang tidurnya takut sendiri? Nggak ada? Oh masih ada, kalau masih kecil nggak apa-apa ya. Ada lagi? Oh masih Allah takut sendiri. Yuk kita lihat. Nabi Muhammad menyuruh kita apa? Untuk tidak takut kepada setan. Kalau kita takut sama setan, setannya seneng. Dia takut sama aku. Dia takut sama aku. Ntar setannya bisa ngomong yang aneh-aneh. Kalau kamu nggak mau takut sama aku, kalau kamu nanti nggak mau diganggu sama aku, kasih kopi pahit di bawah bantal. Kasih bikinin makanan taruh di bawah ranjang. Itu kalau manusia takut sama setan. Jadinya setan nyuruh-nyuruh kita. Kalau nggak mau diganggu, pergi ke kuburan si kiai ini. Kamu bawain makanan sesajen taruh di atas kuburannya. Sembelih ayam warna hitam cepret gitu ya. Lalu darahnya kelilingi di rumah kamu. Aduh, kita jadi suruh-suruh setan. Mau disuruh setan? Maka dari itu tidak boleh takut dengan setan. Sesungguhnya setan itu lemah adik-adik ya. Pernah ngedengar setan jerit-jerit nggak? Pernah dengar? Setan itu kepanasan kalau apa? Kalau kita bacakan ayat kursi. Setan itu kepanasan kalau dengan 3 surat ini nih, yang sering kali kita baca ketika sholat. Dan mungkin ayah bunda juga sering baca ya. Surat apa aja? Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Ini surat favorit. Ada satu lagi yang 3 ayat doang apa? Surat apa? Inna a'toinakal kausar fasalli li rabbika wan inna syani'aka huwal. Itu surat favorit ya. Itu 3 surat adik-adik, setan dibacain 3 surat sama ayat kursi udah dia teriak-teriak kepanasan. Kalau nggak percaya lihat orang lagi kesurupan, dibacain ayat itu. Mereka ketakutan, kepanasan, mereka kebakar. Ya.
Nah, maka dari itu kita tidak boleh takut dengan setan. Harus jadi anak yang pemberani. Oke, Nabi kita aja pemberani kok. Masa kitanya takut-takutan ya? Baik, itu yang keberapa adik-adik? Yang ketiga. Sekarang kita yang keempat. Yang keempat ini adalah tentang kedermawanan beliau. Akhlak dermawan. Dermawan itu apa, Kak Agung? Dermawan itu suka memberi, suka berbagi. Contohnya bagaimana? Lihat, pernah suatu ketika Nabi Muhammad itu, saking beliau itu tidak terlalu peduli dengan pakaian yang mewah. Maka beliau itu makainya bajunya baju yang itu terus. Bajunya udah usang, bajunya sudah jelek, warnanya sudah pudar. Tapi yang penting adalah menutup aurat. Beliau di rumahnya nggak punya banyak baju. Kalau kita ada baju berapa? Gak kehitung. Setiap tahun beli ke Ramayana, ke Tang City, mall gitu ya. Gak kehitung, Kagum. Nabi Muhammad enggak. Nabi Muhammad walaupun seorang nabi, walaupun seorang presiden zaman dulu istilahnya begitu ya. Walaupun seorang presiden, walaupun beliau adalah seorang panglima perang sekaligus yang paling depan majunya ketika berperang, beliau itu bajunya nggak mewah. Sampai pernah suatu ketika dibikinin baju warnanya bagus, pakaiannya, wah, Masya Allah. Senang banget itu. Kemudian Rasulullah pakai. Ketika Rasulullah pakai, baru beberapa kali pakai, tiba-tiba ada seorang sahabat datang. Ya Rasulullah, aku mau dong baju engkau. Wih, selama ini nggak punya baju bagus. Giliran punya baju yang bagus, ada yang minta. Kira-kira kalau kalian gimana? Bagi dong bajunya. Mau dong bajunya, baju kamu bagus deh. Boleh nggak? Kita bagaimana? Kasih nggak? Lihat, kalau Rasulullah gimana? Rasulullah lepas bajunya, dikasih ke orang itu. Masya Allah. Padahal baju selama ini yang dia pakai jelek. Kemudian dikasih baju yang bagus baru beberapa kali pakai, diminta. Rasulullah sifatnya adalah kalau ada yang minta ke Rasulullah, Rasulullah nggak pernah nolak. Selalu beliau kasih. Sampai-sampai pernah ditiru oleh istrinya. Siapa istrinya? Ibunda Aisyah, salah satu istri beliau. Istrinya bagaimana adik-adik? Istrinya pernah diminta, wahai Ibunda Aisyah, minta makanan dong. Akhirnya Ibunda Aisyah muterin rumah. Nyari makanan sana sini nggak ketemu. Ada satu makanan. Ada berapa? Satu. Dan itu cuma satu biji kurma. Satu kurma. Cuma satu. Keliling-liling rumah nyari makanan nggak ketemu. Cuma ada satu kurma. Kalau di rumah kita banyak ya. Alhamdulillah. Ada satu kurma. Cuma satu. Akhirnya apa? Diambil, dikasih ke orang yang tadi minta-minta. Ibu dan anak. Ada 2 orang. Ibu, saya udah nyari nih. Rumah nggak ada makanan. Cuma ada satu kurma. Dikasih. Lalu ibu tadi ngebelah 2. Yang satu buat anaknya. Yang satu lagi buat ibunya. Terus habis itu Aisyah gimana? Aisyah nggak makan. Masya Allah ya. Inilah sifat dermawan suami istri. Maka dari itu adik-adik kalau kita lagi masak nih, habis itu wanginya kecium sampai rumah tetangga, masak opor, masak semur, masak sop. Kalau wanginya sampai ke tetangga, masak sambal gitu ya. Atau masak apa lagi tuh, pokoknya yang wangi-wangi. Itu kalau sampai rumah tetangga, apa yang harus kita lakukan? Banyakin. Kalau misalnya ternyata kita nggak sanggup beli banyak nih, maka diperbanyak kuahnya. Misalnya beli sayur sop, akhirnya apa? Kalau dibagi-bagi ke tetangga cuma dapat dikit, maka banyakin kuahnya. Bikin semur gitu ya, banyakin kuahnya. Jadi nanti bisa kasih ke tetangga kuahnya. Ya sama ayamnya sedikit gitu ya. Masa iya kuahnya doang. Bu, ini ada kuahnya, Bu. Apa ini kuah? Ya, zaman sekarang ngasih kuah doang kayaknya nggak mungkin ya. Nah, maka berikanlah walaupun itu lebih banyak buahnya.
Ya, jadi sifat yang keempat apa? Dermawan. Ya, luar biasa adik-adik. Bahkan ditiru lagi oleh sahabat Abu Bakar. Sahabat Abu Bakar ini gimana? Sahabat Abu Bakar ketika Rasulullah mengatakan, siapa yang ingin berinfak hari ini? Maka semua para sahabat langsung pulang. Abu Bakar pulang, nyari semua uangnya, nyari semua hartanya, dikumpulkan. Udah dikumpulkan, habis itu datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, ini duitku semuanya. Aku nggak punya duit lagi kecuali ini. Semua duitnya yang ada di rumah dibawa. Ya Allah, kita ada nggak yang kalau mau sedekah kayak gitu? Kak Agung, ini duitku nih buat bangun masjid. Masya Allah. Ini semua duitku. Tabunganku udah nol. Celenganku udah korek-korek, nggak ada lagi. Udah nggak bunyi koteng-koteng-koteng gitu ya. Masya Allah. Ada yang kayak gitu? Kak Agung, kemarin aku sedekah untuk anak-anak yatim, untuk orang-orang miskin. Sampai uangku habis. Ada yang pernah kayak gitu? Inilah keajaiban, mukjizat Nabi Muhammad dan keberkahan para sahabat. Ya, kalau kepada Kalau sahabat itu disebutnya bukan mukjizat, karena mukjizat itu hanya untuk nabi. Ya, oke, selanjutnya tadi adalah dermawan. Lihat lagi nih adik-adik. Pernah suatu ketika Rasulullah lagi pakai kayak sorban, tapi yang dililitin selendang gitulah ya, ditaruh di lehernya. Tiba-tiba ada orang Arab Baduy. Orang Arab Baduy mungkin beliau akhlaknya kurang sopan. Tiba-tiba apa yang dilakukan Arab Baduy ini? Diambil selendang Rasul, Rasul lagi diem, diambil, set ditarik. Ya Allah, kalau kita ngeliat nih sopan amat nih orang ya. Diambil, ditarik, buat aku ya. Ya Allah, ditarik sampai apa? Luka leher Nabi karena sabetan itu. Buat aku ya. Apa yang dilakukan oleh Nabi? Marah tidak? Kalau kalian lagi jalan tiba-tiba ditarik, marah tidak? Masa nggak marah? Marah tidak? Lagi nulis teman nggak sengaja nyoret, maaf nggak sengaja, itu mah sengaja ya. Lagi nulis tiba-tiba meja gerak-gerak, kamu ngegerakin mejaku ya? Ya, marah tidak? Marah. Tapi lihat Rasulullah sampai lehernya luka, ditarik selendangnya. Lalu dia bilang, buat aku boleh? Buat aku ya? Apa kata Rasulullah sambil senyum? Ya, silahkan. Senyum. Kalau kita mah, dasar kamu Baduy. Dasar kamu pelosok, deso, katro. Sopir. Gitu ya. Aduh, keluar deh tuh semua kata-kata kata-kata mutiara gitu ya. Maka yuk kita tiru bagaimana dermawannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Coba sekarang kamu mau praktek nih. Kagung nggak punya pulpen, buat Kagung ini boleh? Beneran loh, bener ya? Wah, masya Allah, nggak jadi deh buat kamu aja. Kagung nggak ada air minum, Kagung butuhnya air minum ini aja. Boleh buat Kagung? Boleh nggak? Jangan, buat kamu aja. Nanti kalau Kagung minum, kamu nggak jadi minum ya. Alhamdulillah. Baik, masya Allah, langsung dipraktekkan ya. Kalian langsung mengiyakan, luar biasa ini. Oke, selanjutnya nih adik-adik, ada lagi apa ya? Yaitu sikap tawadu Rasulullah. Tawadu itu apa? Tawadu itu merendah diri. Berbeda sekali dengan zaman sekarang adik-adik. Orang-orang demi viral di Facebook, demi viral di Instagram, demi viral di Tokotok gitu ya. Tokotok bener? Apa yang benernya? Oh, lebih tahu. TikTok. Ya. Mereka pamer harta, padahal belinya ada yang sampai jual ginjal. Ya Allah, kemarin Kagung baru baca adik-adik. Ada anak, nggak tahu itu remaja, nggak tahu gimana. Dia jual ginjal. Habis itu apa? Habis itu dia beli PS. Habis itu dia beli apa lagi gitu ya. Habis itu apa? 3 hari kemudian, baru 3 hari.
dicuri orang, PS, aduh ginjal hilang, PS hilang, uang hilang. Ya Allah, ya. Inilah akibat suka pamer-pamer harta, pamer-pamer kekayaan, punya mainan baru. Hai guys, mobil baru nih, mainan nih, gitu ya. Waduh, hai guys, Lamborghini tuh depan rumah banyak. Hai guys, motor listrik, iya, gitu ya. Kuda listrik. Masya Allah. Maka lihat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang dilakukan Nabi Muhammad? Nabi Muhammad nih, saking beliau nggak mau terkenal, saking beliau merendah diri, apa yang beliau lakukan? Ketika waktu hijrah dari kota Mekah ke Madinah, orang-orang Madinah tuh jarang ada yang kenal sama Nabi Muhammad. Karena zaman dulu belum ada foto. Kalau zaman dulu udah ada foto, mungkin udah tersebar. Oh, ini mukanya Nabi Muhammad nih, kita udah kenal. Wah, itu Muhammad tuh. Tapi tidak. Ketika Abu Bakar dan Nabi Muhammad datang berdua, orang-orang bingung. Mana ya yang Muhammad? Mana ya yang sahabat Abu Bakar? Mereka pada bingung, orang-orang Madinah. Mereka kebingungan mana? Karena Nabi Muhammad pakaiannya biasa-biasa aja. Orangnya sederhana-sederhana aja. Sampai-sampai mereka mengira Abu Bakar adalah Nabi Muhammad. Sampai suatu ketika lagi panas, tiba-tiba Abu Bakar melepas selendangnya, melindungi Nabi Muhammad dari panas. Nabi Muhammad ini biar nggak panas. Dari situlah orang-orang tahu bahwasanya Nabi Muhammad adalah seorang nabi, bukan Abu Bakar. Teman sekarang gimana adik-adik? Dapat nilai 100 gitu kan? Nanya ke teman-teman, nilai kamu berapa? Aku 70. Misalnya kita jangan 100 deh. 95. Nilai kamu berapa? Aku 70. Ya, iya nih aku juga jelek. Berapa emang nilai kamu? 95. Wih, sombong gaya baru. Ya. Kamu berapa? Aku cuma 50. Sama dong kita. Emang kamu berapa? 98. Iya. Sombong amat. Ya. Ya Allah. Maka kita tiru Nabi kita Muhammad. Bagaimana beliau. Mungkin sebagian datar kita ini kan lagi markis ya. TPQ gitu ya. Kalau kita melihat ada adik-adik kecil kita yang bacaan Qur'annya, bacaannya masih Iqra, masih terbata-bata. A'udzu billahi. Jangan diketawain. Masih bacanya terbata-bata. Ana dong Al-Qur'an, lancar. Ya. Masih ada yang baca abata. Ya. Abata. Al-Quran dong. Ya Allah. Maka ini termasuk sifat sombong. Tidak boleh adik-adik. Kemudian apa lagi nih? Nabi Muhammad ngasih tahu lagi nih. Lihat contoh tawaduknya Nabi Muhammad. Pernah suatu ketika adik-adik. Ada seseorang yang lagi mau ngobrol sama Nabi Muhammad. Lagi mau ngapain? Lagi mau ngobrol. Kemudian ketika orang itu ada di depan Nabi Muhammad, orang itu gemeteran. Seolah-olah dia kan lagi berbicara sama presiden. Kalau kalian ngomong sama Pak Jokowi, kira-kira gimana? Aku lupa Pak, mau ngomong apa? Gitu kan ya? Grogi, luar biasa. Kemudian apa? Orang ini juga bingung, gemeteran. Gemeteran kelihatan sama Nabi Muhammad. Tadi aku mau ngomong apa gitu ya. Kemudian kata Nabi Muhammad apa? Udah biasa aja. Ngomong biasa aja. Aku juga orang yang biasa. Aku adalah manusia biasa. Aku adalah anak dari seseorang ibu yang kalau punya daging, dagingnya itu dikeringin biar awet. Masya Allah. Beliau nggak bilang, ente ngomong sama Nabi masa begitu? Ente ngomong sama presiden masa begitu? Gemeteran gitu ya? Enggak. Beliau nggak nyebutin apa titel beliau. Nggak nyebutin jabatan beliau.
nggak nyebutin siapa beliau. Bahkan beliau, lihat adik-adik, beliau kalau bangun dari tidur, kasurnya beliau itu bukan kayak kasur kita. Kalau kasur kita bisa buat loncat-loncatan, ngeper gitu ya. Ada juga yang kapuk, kasurnya adem banget gitu ya. Kasurnya Nabi Muhammad gimana? Ada yang tahu? Kasurnya Nabi Muhammad itu dari pelepah kurma. Setiap kali beliau bangun dari tidur, pipi-pipi beliau ada garis-garisnya. Abdullah bin Mas'ud pernah bilang, wahai Rasulullah, aku mau bikinin yang bagus ya, aku mau bikinin yang ya. Apa kata Rasulullah? Apa urusanku dengan dunia? Padahal beliau adalah presiden. Pipinya bercorak-corak ketika bangun dari tidur. Apa urusanku dengan dunia? Beliau tidak butuh dengan dunia. Kemudian apa adik-adik? Beliau mengatakan, aku cuma orang yang kalau lagi jalan-jalan, habis itu neduh dari di bawah pohon, habis itu udah pulang lagi. Aku nggak butuh banyak dengan dunia. Aku orang yang kayak lagi jalan-jalan aja. Capek, neduh di bawah pohon, habis itu pergi lagi. Kita di dunia ini cuma buat apa? Cuma buat beribadah. Kalau kita lagi bekerja, niatin uangnya untuk anak-anak, niatin uangnya untuk istri, niatin uangnya untuk sedekah. Kita untuk bekerja itu adalah untuk mendapatkan pahala dari Allah. Ya, jadi kita nggak boleh pamer-pamer. Kita nggak boleh berbangga-bangga dengan mainan baru. Apalagi apa? Kata para ulama, termasuk perbuatan zolim, termasuk perbuatan buruk. Ketika dia punya mainan, sedangkan di lingkungan rumahnya adalah orang-orang miskin. Sehingga kalau dia keluarin mainan itu, orang-orang miskinnya itu pada nangis-nangis bilang, ibu beliin aku mainan kayak begitu. Padahal dia orang miskin, mau makan aja susah. Maka adik-adik kalau kita punya mainan baru, jangan dibawa keluar rumah. Kalau lingkungan kalian orang-orang yang nggak punya, jangan dibawa keluar rumah. Kecuali lingkungan kalian kanan mobil Alphard, depan CRV, kiri HRV, ya belakangnya EPV, iya. Yeah. Boleh kalian keluarin mainan. Tapi kalau ke lingkungan kalian orang-orang miskin, jangan dipamer-pamerin. Aku punya Barbie, My Little Pony, gitu ya. Masya Allah. Sehingga mereka nangis ngadu ke orang tuanya. Baik, anak soleh, solihah, anak solih solihah. Itu yang keberapa? Yang kelima, Nabi Muhammad itu punya sikap apa? Akhlaknya bagaimana? Tawadu. Yang terakhir nih, sebenarnya masih banyak banget. Tapi yang terakhir Kak Agung akan sebutkan, Nabi Muhammad adalah seorang pemaaf. Nabi Muhammad adalah seorang pemaaf. Lihat Nabi Muhammad pemaafnya gimana sih Kak Agung? Waktu itu Nabi pernah ditanya, ya ini kisah yang kemarin kita pernah ceritakan. Yang paling berat diantaranya adalah apa? Ketika Nabi Muhammad berdakwah, mengajak orang-orang penduduk Taif. Orang-orang diajakin, hei penduduk Taif, ayo sembahlah Allah, peluklah agama Islam, jangan menyembah patung. Apa yang terjadi? Penduduk Taif menolak. Akhirnya apa? Bukan cuma ditolak, Nabi Muhammad dilemparin batu. Udah dilindungin sahabat, tetap dilempari batu. Sampai berdarah-darah sekujur tubuhnya. Darahnya mengalir sampai-sampai sendalnya nempel. Lengket dengan kakinya. Ya Allah, sampai berdarah-darah. Tapi ketika dua malaikat penjaga gunung datang. Hai Nabi Muhammad, mau enggak itu gunung-gunung aku pecahkan. Aku timpakan kepada penduduk Taif. Karena telah menyakitimu. Mau enggak? Kalau kita gimana? Peci baru diambil sama teman. Udah nangis, marah-marah, kesel, mukulin gitu ya. Kalau yang perempuan gimana? Iya lagi. Ya. Kalau yang perempuan
perempuan gimana? Udah jambak-jambakan, cubit-cubitan gitu ya. Lihat Nabi Muhammad sampai berdarah-darah ditawarin sama malaikat. Hai Muhammad, ini ada 2 gunung nih, kita timpain aja yuk ke orang yang tadi mukulin kamu, lemparin kamu batu. Kira-kira apa kata Nabi Muhammad? Jangan, jangan, Nabi Muhammad. Masya Allah, ini pemaaf banget adik-adik. Jangan, aku berharap nanti ada keturunan di antara mereka yang akhirnya memeluk agama Islam. Mungkin sekarang mereka masih kafir. Aku berharap nantinya mereka di antara keturunan mereka ada yang memeluk agama Islam. Dan ternyata benar adik-adik. Setelah Islam sudah mulai banyak penduduk Taif, akhirnya apa? Mayoritasnya memeluk agama Islam. Dan Masya Allah, ini karena apa? Coba kalau waktu itu Nabi Muhammad bilang, iya nih aku udah berdarah-darah nih, aku udah capek nih, keringetan, berdarah-darah sampai kakiku nempel dengan sendal, udah timpain aja batu, timpain aja gunung. Kalau penduduk Taif ditimpain gunung, kira-kira nanti ada lagi nggak orang-orang Islam dari penduduk Taif? Nggak ada. Inilah diantara hikmah kita menjadi pemaaf, ya. Maka kalau ada teman kita yang melakukan kesalahan, kita maafkan. Gak perlu kita balas lagi, ya. Walaupun membalasnya itu boleh, ya. Tapi kalau kita bisa memaafkan, maka itu lebih baik. Baik, anak soleh. Mana suaranya anak soleh? Solihah, anak solihah. Coba, di sini ada kupon kalian bebas bermain di daerah Kunciran. Ini kupon kayak taman bermain gitu adik-adik ya. Jadi di sana banyak mainan. Nah kalian bisa main di sana. Nah sekarang Kak Agung mau tanya nih, yang anak soleh yang umurnya 3 tahun ada yang umurnya 3 tahun. Masya Allah. Sini Soleha, Soleh silih. Maju, yuk. Ada yang 3 tahun, sini maju yuk. Kamu juga sini maju sayang. Ayo. Nah, sini. Mau hadiah enggak? Boleh pinjem mic-nya? Masya Allah. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Hihi. Sini Kak Agung deh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Namanya siapa? Namanya siapa? Kamu mau tempat mainan nggak yang banyak mainan? Mau nggak? Mau nggak? Ya udah deh. Yang penting kamu ikut ngaji di sini. Nih, karena kamu udah mau ngaji, kamu dapat kupon taman bermain ya. Oke, boleh duduk ya. Nanti di sana ada mobil-mobilan dan seterusnya ya. Kamu suka mainan nggak sayang? Suka mainan? Mau mainan? Mau main-main? Atau mau dimainin? Oke, ini buat kamu ya. Namanya siapa sayang? Naifa. Kelas berapa? Belum sekolah ya, 3 tahun udah sekolah. Oke, boleh duduk sayang. Ya, barakallahu fiik. Selanjutnya, aku mau cari lagi yang dari tadi tuh nyimak mulu nih. Sampai begini aja. Ini ada anak mungil. Wah, coba Kak Agung tanya siapa namanya ya. Assalamualaikum. Nama kamu siapa? Hasna. Kelas berapa? TK. TKA. Masya Allah. Ini buat kamu nih. Ya. Oh, sekalian deh sama hadiahnya deh. Masya Allah. Baik. Ini buat kamu. Kamu namanya siapa? Siapa? Safia. Kelas berapa? Sofia. Kelas berapa? Belum sekolah. Ngaji. Tadi ngajinya tentang apa sih? Tentang Nabi kita siapa? Rasulullah. Oh, Rasulullah siapa? Muhammad. Barakallahu fiik ya.
Oke. Baik, anak soleh, solihah. Anak solihah. Oh, masih ada hadiah adik-adik. Masya Allah. Yang laki-laki mau? Masya Allah. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Yang rapi. Pertanyaannya adalah siapa yang bisa sebutkan 2 akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yuk, rapi. Hitungan ketiga, angkat tangan. 1, belum. 7, 2, 3. Masya Allah, ini langganan kamu nak. Ayo, sini maju-maju. Di rumah udah banyak hadiah dong. Dijajarin gitu ya. Kamu namanya Omar. Kan sampai hafal. Kita ulang lagi. Hana mana? Omar dan Hana. Iya. Assalamualaikum Omar. Sebutin 2. Masya Allah. Kamu nyatetnya banyak banget. Luar biasa. Alhamdulillah bikin novel. Ya. Masya Allah. Oh, sampai belakang ya. Luar biasa. Baik. Sebutin 2 akhlak Nabi. Kalau nggak ngeliat apa enggak? Coba sebutkan. Pemaaf. Contoh pemaafnya gimana? Ketika Rasulullah ke Taif untuk mendakwakan, beliau dilempar batu sampai berdarah. Masya Allah. Terus datang malaikat tuh nawarin, Muhammad, mau nggak gunungnya aku taruh ke Taif? Apa kata Nabi Muhammad? Enggak. Terus gimana? Aku berharap ada orang dari keturunan mereka memeluk agama Islam. Masya Allah. Kamu kalau dilemparin batu, apa yang kamu lakukan? Nangis. Bales kagum. Nangis. Nangis yang pertama. Habis itu yang kedua apa? Nangis aja. Nangis aja. Gak mau bales. Masya Allah. Barakallahu fiik. Ini Soleh dapat 2 sekaligus ya. Alhamdulillah karena kamu sudah menulis dan kamu bisa menjawab ya. Oke, selanjutnya. Yang rapi. Pertanyaannya, kan tadi Kak Agung sebutkan 5. Sebutin 2 lagi yang akhwat nih Kak Agung mau nyari ya. Sebutkan 2 akhlak Nabi selain pemaaf dan apa tadi? Satu lagi belum disebut ya? Ya udah nggak apa-apa. Sebutkan 2 akhlak Nabi selain pemaaf. Hitungan ketiga yang akhwat angkat tangan. 1, 2, boleh sambil lihat buku. Kalau nyatet. 3. Nah, kan. Masya Allah. Kerudung hijau. Nih, boleh di situ. Masya Allah. Ini luar biasa. Bikin apa ini? Bikin buku kamu. Banyak banget ya tulisannya, rapi lagi. Masya Allah, rapi banget ya. Assalamualaikum. Hah? Namanya siapa? Siapa? Haula. Kelas berapa? 5 SMP? Oh bukan. 5 SD pasti ya. Oke. Sekolah di mana sayang? Kutab Al-Fatih. Oh, nggak tahu. Oke, langsung aja. Sebutkan 2 akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggak kedengeran udah mekanik. Gimana? Jujur dan tawadu. Tawadu itu apa sih? Merendah apa? Merendah diri. Oke. Barakallahu fiik. Ini buat kamu ya. Alhamdulillah. Baik. Selanjutnya, jujur dan tawadu. Coba sebutkan kenapa Nabi Muhammad itu disebut jujur. Kenapa Nabi Muhammad nggak disebut pembohong? Ada yang bisa menyebutkan? Masya Allah.
Oke, maju sayang. Oh ini juga nih sama nih, pengkoleksi hadiah. Assalamualaikum. Kebalik sayang. Coba tes tes. Tes. Oh iya. Oke, sebutkan kenapa Nabi Muhammad itu nggak disebut bohong. Karena Nabi Muhammad itu sejak kecil tidak pernah berbohong. Tidak pernah berbohong. Kalau kamu pernah berbohong nggak? Kayaknya pernah. Kayaknya loh. Coba sebutin bohong kamu ke orang tua yang kamu pernah bohongin itu contohnya gimana? Ada orang tua kamu nggak? Ada. Coba sebutin gimana kamu bohongnya. Lupa. Lupa apa takut? Oke oke. Barakallahu fik, ini hadiah buat kamu. Alhamdulillah. Yang rapi. Oke. Sekarang aku mau bagi buat yang mencatat. Ya, yang mencatat catatannya lengkap dan bagus. Ya, boleh dikasih lihat ke Kak Agung. Boleh dikasih lihat. Masya Allah. Kamu udah, Ujang. Masya Allah. Masya Allah. Eh, mana langganan ini? Masya Allah. Nih, barakallahu fiik. Solihun buat kamu ya. Lain kali lebih lengkap, lebih bagus. Mana lagi? Waduh. Tinggal yang buat akhwat nih. Mana yang buat akhwat nih? Wah, dua saingan berat ini. Tinggal dua atau dua-duanya lagi. Waduh. Hadiahnya apa ya? Masya Allah. Baiklah kalau begitu. Tunggu dulu ya. Nanti adik-adik, nanti kamu bisa beli sendiri ya. Nah, ini buat kamu. Oke, baik. Anak soleh. Alhamdulillah. Alhamdulillah, hari ini kita sudah belajar bersama-sama tentang akhlak mukjizat, akhlak Nabi. Insya Allah pertemuan berikutnya kita akan bahas tentang mukjizat-mukjizat Nabi seperti membelah bulan. Kemudian apa lagi? Apalagi mukjizat Nabi? Membelah lautan, itu Nabi Musa ya. Dan insya Allah akan kita bahas mukjizat-mukjizat Nabi selain dari akhlaknya. Baik, hitungan ketiga Kak Agung minta rapih dulu. 1. Masukkan bukunya ke dalam tas. 2. Masukkan hadiahnya ke dalam tas. Ti. 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 Anak soleh. Solihah. Anak solihah bersiap, hap hap hip hip hup hup hep hep hop hop hap hip. Baik adik-adik, alhamdulillah hari ini kita sudah belajar bersama-sama tentang mukjizat akhlak Nabi, yang mana hampir-hampir kita tidak pernah melihat ada orang yang bisa melakukan hal itu kecuali Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah di pertemuan berikutnya kita akan bahas tentang bagaimana mukjizat Nabi seperti membelah lautan, menyembuhkan orang yang sakit hanya dengan diludahi, kemudian apalagi, kemudian tulang yang bisa berbicara, batu-batu yang sujud, awan-awan yang mengikuti, dan seterusnya. Baik, yuk kita cukupkan dulu kajian kita kali ini dengan sebelum doa rapi dulu. Kita mau doa berarti harus rapi, jangan sambil main. Yuk. Doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.